Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sekalipun ibadah ini dilakukan secara online, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk hadir di dalam ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sebelum ibadah ini dimulai. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Katakan, Holy Spirit God, come and fill this place. Holy Spirit God, come and fill this place. For I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I extol your glory, glory, glory to the Lord. And I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt your glory, glory, glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord.
Silakan duduk, Bapak Ibu. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, ku datang menyembah-Mu. Haleluya, mari kita mau datang pada Tuhan. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu, membawa hati kami dan hidup kami. Sebab Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau
Haleluya, puji Tuhan. Kita terus menyembah Dia, sebab Dia baik. Dia Yesus teramat baik. Naikkan pujian ini, katakan di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Sebab Dia baik, kawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 102, ayat 1 dan ayat 13 sampai dengan 23. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab abdi-abdi-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaannya. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang terlantar, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan ini disampaikan, kita akan iringi dengan pujian memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku, pujian sejati. Haleluya. Mari kita naik pujian kita. Katakan memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku.
Sama naikkan pujian ini, katakan memuji-Mu. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Katakan melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu Tuhan, haleluya. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk kami menerima hari baru yang Tuhan sediakan pada hari ini. Kami menggunakan waktu yang baik ini untuk bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun menaungi kami, mengurapi kami, sehingga firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan
dapat kami cerna, kami renungkan, kami pahami, sehingga firman ini boleh menjadi tuntunan, menjadi pedoman dalam perilaku kehidupan kami sebagai orang-orang beriman. Pimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kami berdoa mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14 ini. Hari ini kita renungkan di bawah tema karya Roh Kudus dalam penebusan kita. Jika kita menyimak dengan sungguh-sungguh pembacaan firman Tuhan tadi itu, sesungguhnya kalau kita perhatikan dari frasa demi frasa, 2 ayat dari Efesus 1, 13 sampai 14 itu menggambarkan suatu perjalanan iman Kristen. Suatu perjalanan kehidupan orang beriman dimulai dari sejak ia mendengar firman Tuhan. Setelah dia mendengar firman Tuhan, mencerna dalam hati nuraninya, kemudian tumbuh iman, percaya kepada Tuhan lewat firman itu. Kemudian Roh Kudus memeteraikan dalam hidup kita. Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, menegaskan tentang penebusan kita oleh karya Roh Kudus itu. Itu tersirat yang tergambar di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup beriman kita itu pasti melewati tahapan itu. Memang tidak semuanya sama. Memang ada orang-orang yang secara khusus tidak sama persis dengan yang kita baca tadi. Misalnya Rasul Paulus. Ketika dia menjadi seorang pembenci kekristenan, ketika dia menjadi seorang penganiaya kekristenan, tiba-tiba di perjalanan menuju jalan Damsyik itu, dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dalam perjumpaan pribadi itulah terjadi sebuah perubahan total dalam kehidupan Rasul Paulus. Ia mengalami perjumpaan pribadi yang telah mengubah seluruh kehidupannya. Dan dia menjadi anak Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan untuk karya pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pada diri kita masing-masing pada hari ini, sesungguhnya setiap kita saat sekarang ini sudah atau sedang menjalani proses tahapan kita menjalani sebagai orang yang ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Dimulai dari mendengar firman Tuhan, beriman, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita itu menandai bahwa kita sesungguhnya sudah ditebus. Nah, pertanyaannya adalah, sesungguhnya perjalanan iman kita sampai hari ini sudah sampai pada tahap mana? Apakah kita hanya sampai pada tahap mendengar firman Tuhan saja? Saya kira tidak ya. Kita semua pasti sudah terbiasa mendengar firman Tuhan. Baik secara formal melalui khotbah maupun melalui media-media yang lain. Apakah tahapan perjalanan iman kita ini sudah sampai pada beriman saja? Juga kita sudah beriman. Kita sudah percaya, terbukti kita mengaku di depan khalayak ramai sebagai orang-orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Atau kita sudah sampai pada tahap di mana kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Atau saya lebih suka mengatakan didiami oleh Roh Kudus. Karena Rasul Paulus di surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19, dia mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuh kita adalah bait, tempat di mana roh itu berdiam. Nah, apakah roh itu sudah berdiam dalam kehidupan kita? Berkarya dalam hidup kita, mengubahkan seluruh perilaku hidup kita? Nah, ini yang menjadi koreksi dan pertanyaan kita untuk kita gali lebih dalam di pembahasan berikutnya. Dan yang berikutnya, Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang tinggal di dalam tubuh kita ini, itu menandai bahwa sesungguhnya kita sudah ditebus oleh karya Roh Kudus itu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan namanya. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bahas satu demi satu supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Proses perjalanan iman Kristen kita yang pertama itu adalah dimulai dari mendengar firman atau mendengar Injil itu sendiri. Saya akan ulang baca firman ini. Di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Kebanyakan di antara kita pasti melalui proses ini. Ya, melalui mendengar Injil. Saya sendiri adalah hasil dari sebuah pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh para penginjil dan para pastor. Saya ingat ketika itu saya masih kecil, kelas 6 SD mau naik ke SMP, suatu sore hari seorang istri pastor, seorang penginjil, datang bertamu ke rumah saya. Waktu itu saya dan orang tua saya, seluruh saudara saya, keluarga saya, belum pernah mendengar Injil, belum mengenal Tuhan. Tetapi ibu pastor ini ketika datang ke rumah saya dengan santunnya, secara khusus ingin bertemu dengan saya dan menawarkan, mengajak supaya saya mau pergi ke gereja. Anehnya orang tua saya juga tidak melarang hal itu. Dan hari itu beliau juga memberikan kepada saya traktat atau brosur yang berisi tentang penginjilan. Saya masih ingat ada gambar jurang yang memisahkan antara orang berdosa, dunia tempatnya orang berdosa, dan surga tempatnya Tuhan Bapa yang kekal itu berdiam. Untuk bisa menyeberang menuju ke rumah Bapa di surga itu, maka harus melewati satu jembatan, dan jembatan itu adalah salib Tuhan Yesus Kristus. Dan traktat itu saya simpan, saya ingat. Dan suatu hari saya benar-benar datang ke gereja. Dan sejak itu terjadi perubahan besar di keluarga saya, pada akhirnya keluarga saya semua juga mengenal Tuhan. Dimulai dari mendengar firman Tuhan. Dimulai dari ada orang yang memberitakan firman Tuhan itu. Maka sangat penting peran seorang yang memberitakan firman Tuhan itu. Karena tanpa ada orang yang memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang sesungguhnya sedang merindukan mendapatkan anugerah keselamatan, terlewatkan karena nggak ada orang yang mau memberitakan firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Kisah Rasul pasal 8, ayat 26-40 di sana dikisahkan tentang Filipus. Pada suatu hari Filipus sudah melakukan tugas pelayanan penginjilan yang luar biasa. Di Samaria dia memenangkan banyak orang. Tetapi hari itu Roh Tuhan menuntun dia menuju ke satu tempat di kota Yerusalem, menuju jalan turun ke arah Gaza. Diceritakan di sana, di tepian air itu dia berjumpa dengan seorang pembesar dari Ethiopia yang sedang duduk merenung sambil membaca kitab suci yang mana dia sendiri tidak mengerti. Tetapi Roh Tuhan yang memimpin Filipus ini membawa dia sampai kepada orang itu, dan akhirnya terjadi dialog yang pada intinya Filipus menjelaskan firman Tuhan itu. Filipus memberikan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang sederhana sehingga seorang pembesar Ethiopia itu menerima, mendengar firman itu, menerimanya, beriman dan percaya. Bahkan di akhir kisah, di Kisah Para Rasul itu dijelaskan, dia minta dibaptiskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting peranan seorang pemberita Injil. Dan itulah proses awal seseorang untuk bisa menerima anugerah penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Proses yang kedua, yang berikutnya adalah proses percaya. Ya, dikatakan di sana firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ya, percaya di sini lebih mengacu kepada mengimani, beriman, mempercayai apa yang diwartakan dari berita Injil itu. Kabar baik yang kita dengar itu direspon, ditanggapi, dicerna, dipahami, dan setelah dia mengerti benar, maka tumbuhlah responnya itu iman, mempercayai. Memang tidak semua orang yang beriman itu membutuhkan bukti. Ya, bahkan orang yang sudah melihat bukti pun kadang malah belum percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 20-29, karena dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman sesungguhnya tidak perlu membuktikan, tidak perlu membutuhkan bukti. Iman membutuhkan sebuah penyerahan diri, kepercayaan yang sepenuhnya, tanpa ragu-ragu. Dan oleh karena itu Tuhan mengatakan lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya.
itulah iman. Bahkan di surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Umumnya orang menuntut bukti yang kelihatan. Tetapi iman tidak perlu ada bukti yang kelihatan. Iman adalah penyerahan diri, kepercayaan seutuhnya terhadap apa yang sudah kita dengar, yang kita terima dalam keyakinan kita. Nah, proses itulah yang harus dilewati oleh setiap kita. Perjalanan iman Kristen kita juga melewati tahapan itu. Ada kalanya orang sudah sering mendengar tentang Injil, tetapi juga tidak percaya. Disinilah proses karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kita. Dan saya bersyukur ketika saya masih di usia remaja itu, setelah saya mendengar pemberitaan Injil kabar baik dari seorang pelayan Tuhan itu, ujungnya saya percaya. Memang tidak semudah itu. Di tahun 1983 saya baru mau dibaptiskan sebagai tanda bahwa saya telah percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahap demi tahap ini mesti kita lalui. Mendengar firman Tuhan, pasti. Beriman dan percaya, itu adalah proses selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya tahapan yang harus kita lalui sebagai orang yang beriman adalah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di sana, setelah kita mendengar firman Tuhan, menjadi percaya dan beriman kepada Tuhan, maka tahapan selanjutnya adalah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tadi di depan saya katakan, saya lebih suka menggunakan istilah didiami oleh Roh Kudus. Karena itu lebih dinamis dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah oknum dari Tuhan Tritunggal, dan oleh karena itu dia akan diam di dalam hidup kita, sebagaimana firman Tuhan dikatakan, tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus yang tinggal di dalam bait, di dalam tubuh kita, dia akan dinamis, dia akan bekerja, dia akan bergerak, dia akan melakukan sesuatu untuk mendatangkan sebuah pembaruan di dalam kehidupan orang yang beriman itu. Dan oleh karena itu tahapan ini menjadi sangat penting ketika seseorang yang beriman kepada Tuhan didiami oleh Roh Kudus. Dan itu sebabnya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kalau Roh Kudus turun dan diam di dalam dirimu, maka Roh itu akan memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Apakah kuasa untuk mendemonstrasikan kehebatan kita? Bukan. Tetapi kuasa untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus di surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 mencatat di sana karya Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang menghasilkan buah-buah kehidupan. Di antaranya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Itu adalah perilaku-perilaku yang memuliakan Tuhan, dan itu semua digerakkan karena Roh Kudus yang tinggal dan diam di dalam hidup kita. Maka dengan sangat mudah ketika kita melihat orang yang mengklaim dirinya diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita tinggal mengecek dari buah-buah kehidupannya. Karena firman Tuhan juga mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur di semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin. Buah anggur hanya bisa dapat kita petik dari pokok anggur itu sendiri. Buah ara juga demikian, hanya bisa dapat kita petik dari pohon ara itu sendiri. Karena dari buahnya lah kita mengenal pokoknya. Sama seperti orang yang mengklaim dirinya dipenuhi Roh Kudus kalau tidak menampilkan buah-buah kehidupan yang mencerminkan perilaku kekudusan oleh karena Roh Kudus itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahapan yang ketiga ini menjadi sangat penting. Karena ini menandai seseorang itu benar-benar telah mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk ditebus dari keberdosaannya. Karena Roh Kudus yang mendiami kita itulah yang telah mengubahkan seluruh perangai dan perilaku kehidupan kita. Ibaratnya seperti kalau kita ingin menghilangkan
warna hitam pada segelas yang berisi air kopi. Supaya air kopi yang warna hitam itu hilang dari dalam gelas, maka kita harus menuangkan air jernih. Dan ketika kita menuangkan air jernih itu ke dalam gelas yang berisi kopi yang berwarna hitam itu, maka air itu akan mengusirnya sedikit demi sedikit, sampai bahkan ampas-ampas kopi yang terakhir pun bisa luber keluar. Maka yang terjadi di dalam gelas itu akan menyisakan air yang jernih. Begitu jugalah hidup kita. Kita harus mengosongkan diri kita, supaya Roh Kudus itu benar-benar hadir tinggal di dalam hidup kita, dan melakukan karya yang ajaib dalam hidup kita. Bisa menghasilkan buah-buah kehidupan, sebagaimana yang dicatat di Galatia pasal 5, ayat 22 sampai 23 itu. Inilah tandanya bahwa perjalanan iman Kristen kita mengalami sebuah pertumbuhan di dalam iman kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang diam di dalam hati kita itu sesungguhnya menunjukkan bahwa kita telah beroleh penebusan dari Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Ayat yang ke-14. Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, yang diam di dalam hidup kita, yang menampilkan perilaku-perilaku yang kudus tadi, itu jaminan bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat semuanya itu menjadi kita layak diperkenan untuk menjadi anak-anaknya Tuhan. Roh Kudus yang termeterai di hati kita menunjukkan bahwa kita telah ditebus dari kuasa dosa. Hal ini akan terbukti adanya perubahan sikap dan perilaku kita yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita menyadari hal ini. Penting bagi kita untuk mengoreksi diri kita. Sejauh mana perjalanan iman Kristen kita sampai dengan hari ini? Apakah kita masih pada tahap baru mendengar firman? Apakah kita sudah melewatinya lalu pada tahap beriman? Ataukah kita sudah sampai pada tahap kita didiami oleh Roh Kudus itu? Dan bukti kalau kita didiami oleh Roh Kudus itu, maka akan nampak dalam seluruh gerak dan perilaku kehidupan kita. Jika kita sudah sampai pada tahap itu, maka tugas kita sekarang adalah menjaga agar Roh Kudus itu selalu tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita, membiarkan Dia berkarya, membuktikan bahwa kita telah ditebus dari dosa, dan yang nampak adalah perilaku yang memuliakan nama Tuhan. Disitulah kita bisa mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memuliakan namanya. Percayalah bahwa Roh Kudus yang berkarya di dalam penebusan kita sedang berlangsung dalam perjalanan iman Kristen kita dari dahulu sampai dengan saat sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan tetap menjaga api Roh Kudus itu dalam hidup kita, supaya hidup kita senantiasa diarahkan di dalam kekudusan dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman kebenaran yang secara singkat boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur apabila hari ini kami termasuk bilangan orang-orang yang telah ditebus dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur apabila hari ini ternyata kami adalah orang-orang yang telah ditebus dan Roh Kudus berkenan hadir mendiami hidup kami, berkarya, menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, meteraikanlah kebenaran firman ini kepada setiap kami yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman ini, supaya Roh Kudus mengubahkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui QR atau nomor rekening yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Dan kita iringi dengan pujian, Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepadamu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau, sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami, untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada, sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami, terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami
kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus. Baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa. Menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Tuhan, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mantap.